Pernah nggak sih lihat sebuah video viral yang langsung bikin kita emosi? Nah, hari ini kita mau bahas satu insiden yang tadinya kelihatan kayak kasus perundungan biasa, tapi ternyata di baliknya ada cerita yang jauh lebih dalam tentang luka, penyesalan, dan yang terpenting, kekuatan untuk memaafkan. Oke, kita mulai dari sini ya, dari luapan perasaan seorang ibu. Cuma satu kalimat, tapi rasanya nusuk banget. Dan dari sinilah semua obrolan besar tentang empati dan konsekuensi perbuatan kita dimulai. Jadi, gimana sih semua ini berawal? Semuanya dimulai dari sebuah video. Dan sebuah luka. Pertanyaannya, kok bisa ya sebuah teriakan iseng di stadion yang ramainya minta ampun bisa menyakiti jutaan orang yang nonton di rumah? Coba kita bayangin, suasananya. Stadion lagi penuh sesak, semua orang lagi semangat nonton bola. Terus, di tengah semua kemeriahan itu, ada satu momen yang direkam yang sayangnya sama sekali nggak meriah. Dan ini dia kata-kata yang diteriakan. "Hei, Kepiting Alaska!" dan "Hei, ada penyusup!" sambil menirukan gerakan tangannya. Kata-kata inilah yang jadi pemicunya. Sepele mungkin bagi yang teriak, tapi dampaknya luar biasa dan menyebar cepat banget di media sosial. Nah, ini dia masalahnya. Momen itu bukan lagi jadi urusan pribadi, tapi jadi tontonan publik. Kesedihan seorang ibu jadi konten viral di TikTok, dilihat jutaan orang. Rasa sakitnya jadi berlipat-lipat ganda. Tapi kan, setiap cerita selalu punya dua sisi. Sekarang, ayo kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang pria di balik kamera yang kita kenal sebagai Mas Otong. Netizen kan gercep banget ya kalau ngejudge. Tapi, apa ini benar-benar murni niat jahat? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah candaan yang salah tempat dan salah waktu? Di sinilah kita bisa lihat inti masalahnya. Ada jurang yang gede banget antara niat dan dampak. Di satu sisi niatnya cuma mau nyapa, mau bercanda. Tapi di sisi lain, dampaknya ibunya nangis, satu Indonesia marah, bahkan akun sosmednya hilang. Jauh banget kan bedanya? Ternyata usut punya usut, Mas Otong ini ngaku kalau dia kenal Badru dari media sosial. Dia pikir julukan Kepiting itu semacam personal brandnya Badru. Dia ngerasa itu kayak inside joke gitu. Tapi ya itu, di dunia nyata tanpa konteks, candaan itu jadi sebuah hinaan. Untuk benar-benar ngerti kenapa reaksi ibunya bisa sesedih itu, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar video viral ini. Video itu cuma puncak dari gunung es. Dengerin deh kata-kata ibunya. Reaksi dia itu bukan cuma karena ejekan sesaat, itu adalah akumulasi dari ketakutan seumur hidup buat anaknya yang tiba-tiba kayak dikonfirmasi di depan mata semua orang. Angka 7, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah berapa kali Badru kehilangan ponselnya karena dicuri pas dia lagi tidur di jalan. Ini jadi bukti nyata betapa rentangnya dia di luar sana. Jadi bisa dibilang video viral itu nggak menciptakan rasa takut yang baru. Video itu cuma kayak nyiram air garam ke luka yang udah ada dari dulu. Luka yang dalam banget. Nah, setelah kita paham betapa dalamnya luka yang ada, hebatnya cerita ini nggak berhenti di situ. Justru dari momen yang memalukan ini, proses penyembuhan dimulai. Sebuah perjalanan menuju rekonsiliasi. Dan ini bukan sekedar minta maaf lewat chat terus selesai ya. Prosesnya panjang dan butuh usaha. Dimulai dari mediasi komunitas supporter, terus ada telepon yang emosional, sampai akhirnya Mas Otong bela-belain berangkat dari Surabaya ke Jakarta cuma buat ketemu langsung. Permintaan maafnya jadi lebih dalam lagi waktu dia cerita kalau dia juga pernah merasakan kehilangan seorang anak. Tiba-tiba, ini bukan lagi cerita tentang pelaku dan korban, tapi tentang dua manusia yang sama-sama pernah merasakan sakit. Oke, jadi permintaan maaf sudah diterima. Semua sudah baikan. Terus apa pelajaran yang bisa kita semua ambil dari sini? Ternyata pelajarannya lebih dari sekedar jangan merundung orang lain. Ini nih, muncul diskusi yang menarik banget. Setelah semua ini selesai, gimana seharusnya kita mengenali Badru di media sosial? Ini adalah upaya untuk membangun kembali narasi tentang dirinya. Komunitas sepak bola mengusulkan nama yang positif banget. Badru, Duta Perdamaian. Keren kan? Tapi pilihan Badru sendiri, jujur, di luar dugaan dan bikin kita semua mikir ulang. Dan ini dia jawabannya. Pas ditanya kenapa milih nama si Kepiting, jawaban Badru polos banget karena itu viral. Dari sudut pandangnya nama itu bukan hinaan.
Nama itu adalah cara dia dikenal orang, cara dia dapat perhatian, sesuatu yang mungkin selama ini dia cari. Pada akhirnya, cerita ini ngingetin kita beberapa hal penting. Apa yang kita ketik atau rekam di dunia maya itu punya dampak yang nyata banget. Niat baik aja nggak cukup kalau dampaknya menyakitkan. Dan yang paling penting, di balik setiap akun ada manusia dengan ceritanya masing-masing. Dan itu tadi kupasan kita, kami tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Di dunia yang serba cepat menghakimi, gimana caranya kita bisa kasih ruang untuk memahami betapa rumitnya sebuah kesalahan manusia? Coba direnungkan ya.